Masalahnya kan cuma tembang alat-alat yang kita bawa. Coba kalau kita punya gitar baru yang bodinya licin, mengkilat dan suaranya bening, nggak ada yang pecah. Berani kita dari punya penyanyi profesional. Ya, Pertama tampang alat. Kedua, tampang kita sendiri juga perlu dipoles. bakal ada anggaran buat kostum. Pasti dong. Nggak mungkin kita mainkan kita mulus, sementara kita sendiri dekil. Lalu seluruh anggaran itu kita dapat dari mana? Sudahlah. Mana yang namanya Sul? Saya, Pak. Ada apa ya, Pak? Amin. Mungkin sudah ada firasat atau bagaimana. Tapi yang jelas, Ibu Rosia mengatakan kepada kami, kalau terjadi apa-apa atas dirinya, dia meminta saya untuk merawat Adit. Kamu keberatan, Zul? Lalu bagaimana rencana kamu sendiri? Menurut saya, rumah ini terlalu besar untuk kamu tinggali sendirian. Saya bisa bantu kalau kamu mau mengontrakannya kepada orang lain. Kamu bisa tinggal di salah satu kamar atau mungkin kamu kos di tempat lain. Uangnya bisa kamu pergunakan untuk melanjutkan sekolah atau untuk ditabung. Yang lebih penting, kamu harus lebih berhati-hati mengontrol kehidupan kamu sendiri. Kenapa, Ma? Oh, gimana sih Jul? Oh, kelihatannya dia masih bingung. Tapi sepertinya dia nggak keberatan adiknya kita asuh. Ini bajunya Dewi kan? Iya, ketinggalan. Maksud Mama? Tadi dia kesini mengambil semua pakaiannya. Lalu dia pamit, mau pindah kerja. Kenapa Mama nggak bilang kalau Rata perginya cuma sebentar? Papa malah curiga. Dia sengaja datang kemari selagi kamu tidak di rumah. Kenapa Papa bisa bilang begitu? Mama sudah bilang, suruh dia nunggu kamu. Tapi kelihatannya dia itu terburu-buru sekali. Dia cuma bilang banyak, maaf, maaf, maaf dengan tidak ada habis-habisnya. Sementara kita tidak tahu kesalahan dia itu sebenarnya apa. Dia pergi bawa rahasia. Sama seperti Ibu Rosia. Maksudnya? Waktu itu Bu Rosia sempat ingin menceritakan sesuatu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Kok Ibu bicara begitu? Nak Ratna belum tahu persis siapa sebenarnya saya. Perbuatan-perbuatan saya. Sepertinya dia begitu tertekan menyimpan sebuah rahasia. Dan dia tidak berani membukanya. Pasti ada sangkut pautnya dengan diri kamu. Ratna? Ya. Kalau tidak, kenapa dia harus berrahasia pada kamu? Lalu waktu Nak Hidayat datang, dia berbicara apa lagi? Ternyata kalian pasangan yang serasi. Serasi sekali. Setelah itu Ibu Rosia nggak cerita apa-apa lagi. Benar, Bu Rosiah tidak berbicara apa-apa lagi. Iya. Lalu ia berbasa-basi menerima kedatangan saya. Lalu bilang mau membuatkan teh.
Saya menunggu surat pemecatan, dokter. Sudah seminggu lebih saya tidak masuk. Menurut peraturan, seharusnya saya sudah dipecat. Dewi, masuklah. Kenapa hubungan kita jadi kacau begini? Sikap saya akan kembali seperti dulu. Kalau Mas Herman sudah berhasil menanyakan ke Christine, di mana dia simpan anak Ratna. Meskipun Ratna sekarang memelihara seorang bayi, bukan berarti dia akan berhenti untuk mencari anaknya. Ratna memungut seorang bayi. Iya, dia memungut cucu Ibu Rosiah yang meninggal beberapa hari yang lalu. Ibu Rosiah meninggal. Iya. Semoga Ratna bisa berbahagia dengan adanya anak itu di rumahnya. Itu bukan berarti Mas Herman bisa melarikan diri dari tanggung jawab. Untuk kesekian kalinya saya tegaskan, saya tidak tahu menahu soal ini. Saya sudah tidak peduli lagi, Mas. Saya cuma mau pamit. Dewi! Aku ada ide. Gimana caranya bisa dapat duit banyak dengan cara gampang? Mau ngabisin warisan nenek lo? Dibilang warisan bisa juga. Tapi bukan warisan dalam bentuk duit, atau tabungan, atau barang. Habis apa dong? Warisan informasi. Informasi? Kenapa baru sekarang kamu cerita? Saya baru tahu belakangan ini, Bu. Sakit apa? Nggak tahu juga. Lalu, di mana Adit sekarang? Ada di suatu tempat yang aman. Di mana? Saya butuh dana banyak, Bu. Saya terpaksa menawarkan informasi ini untuk ditukar dengan imbalan. Berapa? 1 juta? 1 juta? Sorry, 10 juta. 5 juta untuk uang muka, dan 5 juta kemudian setelah Adik Bibot saya serahkan kepada Ibu. Saya tidak menuntut banyak untuk menyerahkan anak ini, dan tidak akan bicara ke polisi soal penculikan bayi ini, Bu. Saya mau uang saja, Bu. Saya nggak ada cash banyak itu. Kamu tinggal bawa itu ke bank, terus masukin ke rekening tabungan kamu. Saya tidak punya tabungan di bank, Bu. Adang, bawain buku cek saya ke sini. Halo, Ibu Christine? Adang, Bu. Rumahnya terkunci, kelihatannya kosong. Kenapa ketawa? Mempercayai Zul sama saja dengan memperbodohi diri sendiri. Saya cuma mau menguji omongannya kok. Ujian seharga 5 juta. Kelihatannya kamu tidak mendukung usaha saya. Mendukung apa? Menyerahkan diri ke anak jalanan yang pencuri dan penipu itu buat diperas. Oke, saya memang telah berbuat bodoh. Halo? Saya Zul, Bu. Di mana kamu, Zul? Maaf, Bu. Ada perubahan rencana yang terlambat saya beritahukan kepada Ibu. Jangan main-main, Zul. Benar, Bu. Saya baru tahu belakangan ini kalau Adit telah diambil oleh saudara nenek yang tinggal di Surabaya. Jangan mengarang omong kosong lagi. Kamu pikir saya wanita lemah yang gampang dipermainkan? Anak buah saya banyak, tersebar di segala tempat. Oke, kalau begitu temukan sendiri yang Ibu cari. Oh, anak setan. Kamu pikir saya mau buang-buang duit untuk kamu? Saya rasa 5 juta tidak berarti apa-apa bagi Ibu. Kamu maunya apa sekarang? Kasih saya tambahan untuk transport ke Surabaya dan akomodasi sana. Saya rasa 5 juta cukup, dan
langsung saja masukkan ke tabungan saya, Bu. Kata kamu tidak punya tabungan. Saya hargai nasihat Bu Christine. Tadi siang, saya baru saja buka rekening tabungan. Bisa Ibu catat nomornya? Zul, tidak selamanya kita bisa begini. Justru itu, selagi kita bisa nikmati lah, Andre. Yang jelas, anggaran untuk beli peralatan baru sudah tersedia. Juga untuk kostum-kostum baru. Lihat tuh mereka. Apa beda mereka dengan kita? Kostum, cuma pakaiannya saja, Andre. Sudahlah, tinggalkan gubuk kamu itu. Tinggal sama aku. Bagaimana dengan adikmu sendiri? Kenapa? Kamu cuma akan memperalat dia atau benar-benar ingin menyerahkan ke Ibu Christine? Jangan kamu pikir Ibu Christine bisa terus-terusan kita permainkan. Permisi. Zul? Ada apa, Zul? Saya kangen dengan adik Bibot. Ini cucunya Ibu Rosyah kan? Masuk. Terima kasih. Permisi. Pak. Bu. Adik Bibot, kangen nggak sama kakak? Baju kamu bagus sekali, Zul. Itu kan karena Mbak terbiasa melihat saya kumal. Gimana kabarnya itu? Siapa? Teman kamu? Silakan dulu aja. Siapa namanya? Andre? Iya. Baik-baik saja. Dia tinggal bersama dengan saya. Oh, baguslah. Mbak, saya kepingin ajak Adit jalan-jalan. Kemana? Pokoknya jalan-jalan. Zul, Mbak tahu dia adik kamu dan kamu berhak membawanya pergi. Tapi kalau misalnya nanti Adit rewel, kamu bisa menanganinya nggak? Atau ikut ibu saja ke supermarket. Ibu akan ajak Adit. Nanti kamu bisa menggendongnya. Terima kasih Tante. Saya mau.
gondrong, tinggi lebih kurang 170. Terus sama ibunya Cucuku itu laki-laki kurang lebih umur 8. Masuk. Siap, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.